إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin dimulakan. Sudah beberapa lama kita di tempat ini, terutama yang jamaah khidmat, mungkin sudah berbulan-bulan di tempat ini dengan segala macam susah payahnya, panasnya, dinginnya. Tapi semua itu dibanding dengan apa yang kita cita-citakan, yaitu mendapatkan ridho Allah, menjadi raja-raja besar di surga Allah. Kecil saja rasanya. Kalau melihat dunia ini memang sudah capek, jauh-jauh datang ke sini, Karguzari masih disalah-salahkan lagi, tim taskil pun gimana jamaah yang keluar kok hanya sedikit, padahal sudah setengah mampus. Tapi dibandingkan, kita bayangkan bagaimana kalau di akhirat kelak nanti kita mendapatkan salam dari Rasulullah SAW. Para malaikat-malaikat menyambut kita di pintu surga, bahkan salam langsung dari Rabbul Alamin. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Kamu hamba yang telah sukses, telah dapat ridhoku. Rasanya semua kesulitan-kesulitan, apa saja kesulitan itu, jadinya kecil saja, nggak ada apa-apanya. Ibaratnya kita pergi ke toko mobil, mau beli Mercedes, bawa uang 50 perak, maka kita menyerahkan uang itu sambil malu. Tapi yang anehnya yang punya toko itu menggembirakan kita. Ahlan wa sahlan, alhamdulillah, uang banyak sekali kamu untuk bayar Mercedes ini. Ternyata 50 perak, pulang bawa Mercedes baru. Itulah keadaan kita. Kesusahan-kesusahan kita itu seperti 50 perak dibandingkan dengan surga Allah SWT.
Wa ridwanun minallahi akbar. Ridha Allah jauh lebih besar lagi, jauh lebih besar lagi. Maka kita lupakan saja kesusahan-kesusahan itu. Baik kesusahan keluar, kepanasan, kedinginan, atau teman yang tidak cocok, atau zaminir yang suka marah sama kita. Alah, kamu marah, oh nggak apa-apa, asalkan saya masuk surga. Kamu marah sehari semalam juga nggak apa-apa. Bagaimana kalau begitu? Jadi Karkun tuh gembira terus begitu, jangan cemberut, kayak sakit perut aja. Gembira, masya Allah, alhamdulillah. Kita sudah belajar doa makan, doa minum. Tapi bagaimana doa ketika orang itu menyakitkan hati kita? Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau mereka berpaling, orang dakwah habis-habisan, orang-orang berpaling, nggak gubris, maka katakanlah, hai Muhammad, hasbi Allah, cukup Allah, alaihi tawakkaltu, hanya atas Allah lah aku bergantung, wa huwa rabbul arsyil azim, Allah adalah Tuhannya arasy yang agung. Maka dibiasakan kalau menghadapi masalah-masalah, menghadapi perkara-perkara yang menyedihkan, hasbi Allah, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya. Tidak usah menggerutu, terus menggunjing orang, menyalahkan sana, menyalahkan sini. Tidak, hasbi Allah, cukup Allah. Kita ini kerja agama ini adalah kerja untuk Allah, bukan kerja untuk manusia. Nah, ini kerja untuk Allah dan kerja untuk manusia itu lain. Kalau kerja untuk manusia, memang manusia itu perlu dengan kita, sedangkan Allah itu sama sekali tidak perlu dengan kita. Maka jangan kita di dalam hati itu, wah sudah banyak kerja, sudah banyak ini, banyak korban. Dan Allah itu tidak perlu kamu sama sekali. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau Allah menghendaki, semua orang kasih hidayah, juga sekelip mata juga dapat hidayah semua tanpa perlu kita. Tapi Allah ngasih kesempatan kita berkorban, berjuang ini untuk memuliakan kita, untuk supaya kita ini layak menjadi kekasih-kekasih Allah, supaya kita ini layak untuk berdekatan dengan Rasulullah SAW. Maka dikasih kesempatan itu. Sebetulnya Allah tidak perlu, sama sekali tidak perlu. Allah ciptakan alam semesta ini dengan kun, jadi sudah. Kalau mau menghancurkan juga hancur semua, habis. Maka tidak ada gendala dalam dakwah itu, nggak ada. Halangan dalam dakwah itu nggak ada. Yang ada ujian. Memang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dunia ini untuk ujian-ujian. Bukan halangan, itu ujian. Kalau Allah menghendaki mudah dunia ini kayak surga, juga Allah kuasa. Sudah takazah banyak, uang nggak punya, wah istri marah lagi, terus bagaimana saya ini? Di saat itu kita perlu nangis sama Allah. Allah berkuasa untuk memudahkan kamu, mudah sekali, nggak ada masalah. Istrinya didatangkan dari surga, juga Allah kuasa. Gunung-gunung jadikan emas untuk kamu, juga Allah kuasa. Kamu itu disusah-susahkan oleh Allah supaya layak menjadi kekasih-kekasih Allah. Maka saat itu alhamdulillah, Allah ingin jadikan semua manusia sehat semua, senang semua sama kita. Allah juga kuasa. Sekelip mata kalau Allah menghendaki.
Tapi memang sudah ketentuan Allah, dunia ini diciptakan untuk ujian-ujian. Kalau ingin enak di surga, begitu kata orang-orang tua kita. Kalau mau istirahat di kuburan, istirahat lama nanti. Nah, kalau mau berkorban, inilah tempatnya korban, dunia ini. Tapi kita korbani hanya untuk mencari ridho Allah saja. Maka kata para ulama, syaitan itu datang pada manusia. Jangan kamu masuk Islam. Tapi dia terus saja masuk Islam. Setelah masuk Islam, syaitan datang lagi. Ya, kamu boleh aja masuk Islam. Sudah terlanjur kamu nih. Tapi jangan kamu amal. Tapi orang tadi terus saja mau amal. Syaitan datang lagi. Loh, kok masih amal aja ini? Sudah, kalau kamu amal boleh aja. Tapi jangan ngajak-ngajak orang lu ya. Nah, kok terus ngajak-ngajak saja? Wow, setan tambah bingung nih. Kurang ajar, dia masih ngajak-ngajak juga nih. Sudah, ngajak-ngajak nggak apa-apa. Tapi jangan istiqomah. Setelah 4 bulan kamu tidur. Nah, jangan terus-terusan begitu. Menyusahkan saya nih. Nah, masih istiqomah juga. Setan datang. Udah nggak apa-apa sudah. Kamu istiqomah bagus. Karkun kuat kamu bagus. Tapi jangan ikhlas. Amal itu supaya jadi begini, supaya orang-orang hormat, supaya dikatakan karkun kuat, karkun tertib, macam-macam, dikatakan orang ini begitu. Pokoknya kamu terus saja, tapi jangan ikhlas. Tapi orang tadi tetap tidak. Rugi saya kalau amal tidak ikhlas. Seluruh manusia tidak bisa menyelamatkan saya, hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Saya amal karena Allah saja. Sudah ikhlas, setan datang lagi. Loh, ini kok masih ikhlas ini? Gawat ini. Nah, maka setan datang. Kamu ini orang paling ikhlas di seluruh dunia. Iya enggak? Iya. Membanggakan diri dengan keikhlasannya. Maka Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ihtada." Biman ittaqa. Fala tuzakku anfusakum. Jadi kita ini korban-korban habis-habisan semata-mata karena Allah, tapi jangan merasa kita ini lebih baik dari siapa saja. Kita ini menganggap diri kita ini sudah nggak ada apa-apanya. Kalau kita korban-korban memang korban, tapi dibanding sahabat bagaimana? Dibanding para nabi nggak ada apa-apanya. Ini orang banyak korban, itu kan menurut penilaian orang. Di sisi Allah bagaimana? Kita nggak tahu. Huwa alamu biman ittaqa. Penilaian itu nanti, pengumuman itu nanti di akhirat. Memang di tim tasyil ditulis orang aktif. Itu tim tasyil. Malaikat nggak tahu nulisnya bagaimana. Ya. Sudah malaikat itu nulis ini orang bagus, aktif, lurus, sampai di hadapan Allah masih keliru lagi. Kamu malaikat tahunya kan dohir saja. Saya tahu hati dia. Ini dalam hadisnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Banyak orang yang malaikat pun heran dengan amalan dia. Sampai di depan Allah. Kamu malaikat tahu kan amalnya, saya tahu hatinya. Ini tidak ikhlas ini. Bohong. Maka semua malaikat mengatakan bohong. Saya lihat dia ke neraka. Jadi kita ini masih menghadapi masalah-masalah besar. Setelah istimak di Jakarta ini masih ada istimak lagi. Terakhir istimak di Padang Mahsyar. Seluruh masyayikh hadir. Rasulullah pun hadir. Para sahabat hadir. Seluruh para nabi, para rasul hadir. Seluruh manusia, seluruh jin hadir. Di situ akan dielankan siapa yang telah berhasil menghabiskan umurnya dalam ridha Allah. Maka istimewa yang kita adakan di dunia ini, ya ini latihan. Nanti masih ada istimewa besar lagi. Di sana dielankan satu persatu, bukan per provinsi, bukan. Satu persatu, yang mananya Allah langsung.
Apa yang akan terjadi pada waktu itu kita tidak tahu sebenarnya. Maka tidak ada seorang pun yang berhak membanggakan diri. Sampai Sayyidul Anbiya al-Mursalin, baginda Muhammad SAW, yang sudah sempurna segalanya, jauh dari segala dosa, beliau mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga dengan amalnya. Engkau juga ya Rasulullah, seorang sahabat tanya. Aku juga, kecuali bila Allah merahmati aku. Nabi Yunus alaihissalam yang sudah babak belur untuk perjuangan, sampai dibuang ke lautan, makan ikan. Tapi beliau ini merasa, ini kuntu minadh dhalimin, saya ini salah. Para nabi merasa salah, bagaimana kita? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah ini baru permulaan yang muliakan. Kata saya Yusuf rahimahullah, dakwah ini seperti kitab yang tebal. Dan saya ini baru baris pertama, halaman pertama dari kitab yang tebal itu. Dakwah ini baru memulai untuk satu kerja besar, yaitu untuk menghabiskan umur kita dalam ridha Allah, dalam syariat. Maka dakwah ini tuh untuk memulai bagaimana perbaikan habis-habisan untuk diri kita. Perbaikan imannya, perbaikan ibadahnya, muamalahnya, muasyarahnya. Jangan kita hanya sudah puas dengan mewujudkan dakwah, tapi bagaimana mewujudkan apa yang kita dakwahkan itu. Maka ada seseorang tanya kepada Syekh Ahmad Hasan rahimahullah, dulu para sahabat putar-putar gitu, orang-orang pada masuk Islam semua. Kita putar-putar, kok orang-orang gak masuk Islam, kadang-kadang malah maksiat lagi kita. Maka beliau mengatakan para sahabat dulu putar-putar, agamanya sudah sempurna. Maka dia putar-putar begitu, di mana-mana agama hidup. Kalau kita ini putar-putar untuk belajar amal agama, makanya ya kita harus sabar kalau ada orang-orang yang menentang kita, melecehkan kita, malah gak dapat hidayah. Jangan kita menyalahkan orang. Maka semulaikan Allah Ta'ala, nanti setelah istimewa ini, setelah keluar, makomi kita kita jaga juga. Seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana cara untuk mengetahui saya ini orang baik apa orang buruk? Maka Nabi mengatakan, oh caranya, kalau tetangga-tetangga kamu mengatakan kamu orang baik, berarti kamu ini orang baik. Katanya, kalau tetangga-tetangga kamu mengatakan kamu orang buruk, ya berarti buruk. Ini maksudnya hadis ini, wallahu a'lam, ini fahaman saya. Itu orang tuh ukuran keberhasilan tuh diantaranya loh ini. Bagaimana dia bisa menjaga hubungan baik dengan lingkungannya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan kiai yang ada di kampungnya, dengan Pak Lurah, Pak Kamituo. Kalau dia bisa menjaga lingkungannya itu, hubungan baik dengan lingkungannya itu tanda-tanda dia nanti akan bisa mengumpulkan umat. Tapi kalau dai itu sudah dengan istrinya berantem, dengan anaknya berantem, akhirnya nggak berani pulang, di markas saja. Nah, katanya Gatman markas, ternyata tidak mau pulang, nggak berani pulang, karena istrinya sudah berkomplot dengan anaknya. Pokoknya kalau ayah pulang, pintu dikunci, bahaya itu. Pak Jenggot kalau pulang bahaya rumahnya. Nah ini kalau karkun begini ini, kalau kita mati, siapa yang akan meneruskan amalan-amalan kita? Maka mesti kita perbaiki hubungan kita, pertama dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian kita perbaiki muamalah muasyarah kita dengan orang lingkungan kita juga. Maka barulah kita bisa membentuk umat. Ummatan wahidah, jadi umat yang satu. Hadirin dimuliakan Allah SWT, Masya Allah. Memang kita niatnya belajar, dimuliakan. Dan kita niat belajar lagi, terus niat belajar. Itu di Pakistan ada ulama sepuh dulu, Maulana Said Khan. Itu di paspornya itu ditulis pekerjaan pelajar katanya.
bukan pelajar mahasiswa, umurnya sudah 90 tahun nggak pelajar mahasiswa. Maksudnya ini dia ini ingin mengkondisikan diri beliau ini untuk senantiasa itu hidup itu untuk belajar. Katanya para ulama, kalau kamu itu merasain belajar terus, nanti itu kesalahan-kesalahan kamu mudah dimaafkan oleh Allah SWT. Tetapi kalau orang itu sudah merasa pinter, jadi guru, wah ini gawat nih. Guru itu salah sedikit gitu aja sudah bisa dipecat nanti. Ya. Kalau murid salah ya patah saja mau murid. Ya. Begitu juga kalau kita ini merasa begitu. Ana inda dzanni abdi. Allah itu menurut perasaan hambanya. Kalau hambanya itu merasa saya ini belajar masih banyak salah, insya Allah kesalahan-kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah. Dan kita juga memaafkan kesalahan saudara-saudara kita siapa saja. Orang yang senantiasa memaafkan saudara-saudaranya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Karena orang dakwah ini selalu bersinggungan dengan manusia. Dan bersinggungan dengan manusia itu masih banyak disakitkan orang. Nah di sini ini kesempatan bagi kita memaafkan mereka, memaafkan lagi. Sampai kapan dimaafkan? Sampai kamu masuk surga tanpa hisab. Bisa mati terus dimaafkan terus. Ini sudah saya maafkan kok terus-terusan aja, awas kurang ajar kamu. Nah, tidak, maafkan lagi. Sampai kita masuk surga tanpa hisab. Kamu di dunia termasuk al-afuna 'anil nas, orang yang senantiasa memaafkan, maka kamu di sini di akhirat dimaafkan semua, nggak akan ditanya, silahkan masuk surga tanpa hisab. Karena kamu tidak suka menghisab orang dulu di dunia. Kita jangan suka menghisab orang, menilai-nilai orang. Allah yang lebih tahu apa yang dalam hatinya manusia. Kita kerjakan dakwah dengan tawadhu, dengan tawajuh kepada Allah SWT. Hadirin muliakan Allah SWT. Kita ini adalah penanggung jawab, soft awal dalam dakwah ini di mana saja kita berada. Maka kita ini harus bisa ngayomi umat, menyatukan umat. Setiap kalimah yang keluar dari mulut kita ini kalimah yang menyejukkan, yang menyatukan. Ini penting sekali teman-teman. Dikatakan para ulama, ada orang berkata satu kalimah, dia tersungkir 70 tahun di neraka. Kalimah apa itu? Kalimah yang memecah belah. Ada juga orang mengucapkan satu kalimah, tahu-tahu naik 70 derajat di surga. Kalimah apa? Kalimah yang menyatukan. Maka seorang dai itu ngomongnya itu selalu menyejukkan, menyatukan. Kalau itu yang kita buat, insya Allah kita ini kerja kita akan diberkati oleh Allah SWT. Kita merisau bagaimana umat ini keluar, umat ini berkorban, berjuang. Tapi kerisauan kita ini jangan membuat kita jadi kasar. Karena kekasaran itu sebetulnya mulaikan dari nafsu kita. Kalau kamu kasar, kamu kira orang-orang itu keluar. Yang mengeluarkan orang itu Allah Subhanahu wa taala. Kita ngomong lembut-lembut aja. Yang ngasih hidayah Allah Subhanahu wa taala bukan kamu. Kalau kita bicara selembut-lembutnya, sebaik-baiknya, orang menerima alhamdulillah. Orang tidak menerima hasbi Allah. Sudah kita aja. Jangan kita karena orang-orang itu bandel di taswil nggak mau, terus kita ngomongnya itu kasar, dipancung semua orang. Jangan begitu. Lembut, Nabi itu lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Karena rahmat Allah lah kamu bisa lembut kepada mereka. Tapi bisa lembut ini memang rahmat Allah. Nah, kita doa sama Allah, ya Allah lembutkan aku, sehingga saya sesuai dengan kerja Rasulullah SAW. Dokter itu punya karakter tersendiri. Bajunya putih-putih,
Pokoknya bersih semua. Kalau dokter bawa celurit, maka pasiennya lari semua. Tidak cocok dengan karakter seorang dokter. Kalau petani atau pendekar, bawa pacul, bawa celurit sih nggak apa-apa. Orang juga wajar-wajar saja. Dai itu diantara ciri khasnya dia itu kelembutan, akhlak yang baik. Ka'annakum syamatun linnas, menjadi bunga bagi umat. Di mana saja di bunga. Kalau orang ini datang, jadi tenang semuanya. Ini dai sebenarnya. Saya dikasih tahu sama Maulana Mustaqim, namanya Hadir Haji Sayyid Amr rahmatullah. Itu ajib itu katanya. Ada fitnah apa saja, ada pertengkaran apa saja, kok beliau datang, ya sudah langsung rukun saja orang-orang itu. Karena hati beliau memang sejuk, sehingga datang kemana yang menyejukkan orang. Kalau orang itu hatinya panas, di mana saja jadi memanaskan suasana. Kata Maulana Ibrahim, orang itu kalau baik ya di mana-mana menyebarkan kebaikan. Kalau buruk ya di mana-mana menyebarkan keburukan. Maka usaha dakwah itu untuk memperbaiki diri. Niatnya memperbaiki diri sehingga kita ini di mana saja menyebarkan kebaikan-kebaikan. Insyaallah kita niat semuanya. Yang bisa memberikan petunjuk kita, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tiap sholat kita doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan hanya tunjukilah kami jalan dakwah, jalan ibadah, bukan. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kehidupan para nabi. Jadi kita ini bukan mau hanya sekedar dakwah, tapi bagaimana kehidupan kita seperti kehidupan nabi, seperti kehidupan para sahabat, kehidupan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merubah kehidupan. Itu kita keluar takaza sana, takaza sini, istimewa itu untuk memulai perubahan itu tadi. Bukan itu maksud tujuan yang akhir. Jadi bagaimana tujuan kita ini berubah. Kemudian amalan kita berubah, kehidupan kita berubah. Waktu istimewa di Pakistan, orangnya datang tuh banyak sekali. Bikinkan tenda, kurang lagi, bikinkan tenda, kurang lagi. Akhirnya orang-orang laporan sama Syekh Yusuf rahimahullah. Wah, yang hadir banyak sekali. Syekh Yusuf mengatakan, walaupun yang hadir banyak, yang dakwah banyak, tapi kalau orang ahlul yakin sedikit, tidak ada orang ahlul yakin, maka akan sedikit juga manfaatnya. Jadi semulaikan Allah Ta'ala bukan banyaknya orang aja yang kita pikirkan, tapi mutunya kehidupan kita ini. Tambah dekat dengan kehidupan Nabi, tambah dekat dengan kehidupan sahabat, tambah sayang kepada umat, akhlaknya tambah baik, akhirat itu tambah tampak dekat, rasa dekat dengan akhirat. Nah, inilah yang akan mendatangkan ridha Allah di dalam perjuangan kita ini. Insyaallah kita niatkan. Kurang lebihnya minta maaf, ini masih ada beberapa program sampai besok pagi. Disabar-sabarkan. Secara zahir kita kepanasan di sini, ya secara zahir, tapi hakikatnya itu ini adalah akan mengundang barokah-barokah pada umat ini. Nah, kita sabar-sabarkan sampai selesai besok doa. Nah, baru boleh meneruskan takazanya masing-masing. Insyaallah kita niatkan mulai. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.